Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pejuang subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon izin terlambat karena saya malah tiba di Komplek Maharaja dan baru diingatkan bahwa jadwal di Maharaja itu besok, jadi salah masjid. Tapi alhamdulillah hadirin masih tetap berniat i'tikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Materi pada pagi hari ini masih terkait tentang adab berkeluarga ya. Jangan-jangan saya salah tema lagi. Adab berkeluarga, benar ya? Dan satu hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita mendidik anak-anak kita adalah melihat Allah mengkaruniakan kepada anak kita ini tipikalnya tipikal apa? Introvert atau extrovert? Kalau yang hadir di depan saya introvert apa extrovert, Pak? Belum tahu istilahnya? Bapak apa Bapak? Introvert atau extrovert? Ya, ini tema yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, apa yang disebut sebagai tipikal anak yang introvert? Ya, dan bagaimana adab kita kepada anak ini, dan sebaliknya bagaimana itu extrovert? Yang dimaksud hari ini sebagai introvert adalah individu yang cenderung fokus pada dunia internal mereka. Dia mendapatkan energi dari kesendirian dan lebih suka interaksi sosial dalam skala kecil. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita tidak nyaman kalau bersama-sama dengan manusia yang banyak. Kalaupun dia bermain di level skala yang kecil, maka boleh jadi dia masuk pada tipikal introvert. Kemudian ada extrovert. Extrovert ini adalah individu yang mendapatkan energi dari interaksi sosial. Dia senang dengan keramaian dan cenderung ekspresif. Ya, nanti kelihatannya anak ini dia jadi pemimpin di komunitasnya. Dia memiliki banyak teman dan dia tidak malu untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan di depan teman-teman. Nah, saya kira dari sini Bapak Ibu juga sudah bisa melihat sebenarnya Bapak Ibu tipikal introvert atau extrovert gitu ya. Nah, bagaimana kita memandangnya? Yang pertama, apakah kita introvert ataupun extrovert itu bukanlah gangguan jiwa.
Dia adalah tipe kepribadian yang normal, sehingga bukan merupakan gangguan mental yang dia perlu disembuhkan. Tetapi tentu agama nanti memiliki bimbingan kepada anak-anak yang cenderung introvert dan anak-anak yang cenderung ekstrovert, atau bahkan diri kita sendiri sebenarnya. Ya, saya ketemu dengan beberapa ibu-ibu yang dia itu stres kalau rumahnya dikunjungi tamu, atau kalau kehadiran tamu, misalkan ada orang tua murid dalam satu program meeting misalkan di rumahnya, itu ada juga keluarga yang ibunya nggak mau keluar rumah, udah bapaknya saja. Dia kalau ketemu orang itu bawaannya depresi. Nah, jadi ada orang kalau ketemu orang itu stres. Nah, kira-kira ini introvert akut gitu ya. Nah, ada lagi orang yang tipikal ibu-ibu nggak bisa berada di rumah, pengennya tiap hari arisan. Hari Senin arisan di sini, Selasa arisan di sini. Dia pokoknya kalau nggak ketemu orang nggak enak, sakit ya. Nah, itu memang bawaan lahirnya begitu. Nah, Allah mengaruniakan kita dengan sesuatu yang tidak sama. Meskipun tentu ada yang diciptakan. Misalkan hari ini ada anak-anak yang memang dalam tanda kutip dikondisikan untuk menjadi introvert mungkin. Sama seperti kepemimpinan. Ada pemimpin yang lahirnya gennya memang sudah leader. Tetapi ada kepemimpinan yang bisa dibentuk dengan sekolah-sekolah kepemimpinan. Nah, misalkan di sebuah sekolah tertentu, ya, yang sekolah ini besar sekali. Kemarin gurunya cerita kepada saya bahwa anak-anaknya susah diajak bicara, tidak fokus, tidak nyambung, padahal masih usia dasar. Dan itu banyak, padahal secara ekonomi sangat mampu, secara gizi sangat baik. Nah, ternyata memang bapak ibunya sibuk di luar rumah, anak-anaknya ini diantar jemput oleh driver, dan kalau tiba di rumah mungkin studi 1-2 anak yang dia kelola, sampai rumah langsung masuk kamar dan sibuk tenggelam dengan handphonenya. Nah, kalau dan gejala ini bukan 1-2 kata beliau, ini yang ditangani banyak. Nah, ini yang saya maksud sebagai dalam tanda kutip dikondisikan, dipaksa untuk menjadi introvert, sendiri dalam kesendirian, nyaman dalam kesendirian. Nah, padahal ketika seorang anak itu melakukan scrolling video-video singkat terus menerus, itu hampir semua pakar sekarang sudah sepakat anak itu akan mengalami persoalan jiwa. Dan anak itu pun dia tidak akan bisa fokus menganalisis sesuatu. Dan ada banyak persoalan yang muncul, salah satunya karena kurikulum scrolling video-video singkat itu. Ya, sementara yang kita inginkan dari sekolah itu adalah kemampuan dia dalam menganalisis dalam waktu yang panjang, bertahan lama, mengikuti prosesnya, gitu ya. Baik, ala kulli hal itu introvert dan ekstrovert. Nah, tentu saja baik introvert maupun ekstrovert itu ada potensi, tapi juga ada kelemahan. Dan setiap tipe kepribadian kita perlu untuk mengenali apa potensi anak yang introvert, apa potensi anak yang ekstrovert, sehingga kita bisa mengenali sejak dini dan bisa mengembangkannya dan mengelola kelemahannya dengan bijak. Karena jangan sampai kita salah mengelola anak-anak kita paksakan anak-anak kita untuk sesuatu yang sebenarnya bukan bagian daripada potensi dirinya. Itu nanti akan membuat seseorang itu akan tidak bahagia
Ya, misalkan ada orang yang tidak diciptakan untuk jadi PNS, tapi bapak ibu paksa dia jadi PNS, padahal dia gennya gen pedagang. Nah itu ada satu ya yang saya kenal datang ke rumah, dia sampaikan bahwa saya di umur 48 ini akan keluar dari PNS dan sudah diizinkan oleh orang tuanya. Kenapa keluar dari PNS? Ya karena masalah tunggu waktu, ya masuk neraka sudah pasti kalau tidak selesai, dan ditangkap KPK tunggu waktu, kira-kira begitu. Ya, kalau begitu wajib saya bilang segera. Terus kenapa dulu jadi PNS? Ya karena orang tua saya menyuruh saya jadi PNS. Nah ini satu contoh, ya kan. Terus sekarang udah diizinin belum? Nah sudah, karena memang situasinya sudah sulit. Tapi memang gen saya bukan PNS, kata dia. Gen saya itu pedagang. Dan saya akan mulai dari awal sesuai passion saya. Saya tidak sebutkan dagang apa ya, nanti ketahuan dari departemen mana. Kemudian nggak tunggu waktu, dia bilang, tenang Ustaz, insya Allah saya akan sukses. Lebih nggak sampai setahun, ternyata beliau sudah maju bisnisnya, sudah mau bangun ini, sudah mau bangun itu, karena memang passion itu ada di sana. Makanya orang tuh kalau berubah ya nggak kenal umur ya. Kalau kita lihat Kentucky Fried Chicken, KFC, itu kolonel siapa namanya? Sanders. Baru mulai usaha umur berapa? Kalian tahu? 60-an ya, umur 63 beliau mulai lagi usaha buat ayam goreng. Oh, sekarang ada di seluruh dunia. Jadi jangan pernah ada halangan dalam melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Yang penting kita bahagia, karena bahagia itu sehat. Sehat itu akan membuat orang itu produktif. Kalau dia produktif, dia akan kompetitif. Kompetitif itu akan melahirkan prestatif di umur berapapun. Makanya ada senior-senior yang diwisuda menghafal Quran umur 80 tahun, umur 73 tahun, lulus dari TNI umur 70 diwisuda penghafal Quran. Ada semua ceritanya. Kenapa? Yang penting dia bahagia. Orang kalau udah bahagia dia fokus, sama kayak orang main game bahagia. Main game level 1, level 2 sampai selesai dia. Ya kan? Ibu-ibu juga kalau bahagia nonton drama Korea episode 1, 2 sampai selesai. Karena bahagia kan? Kalau orang bahagia itu dia akan menyelesaikan apa yang diinginkannya. Nah, maka prinsip Islam adalah prinsip keseimbangan. Kita tidak menyalahkan seseorang untuk introvert, kita tidak menyalahkan seseorang untuk ekstrovert. Tapi kalau orang diciptakan dengan alasan introvert, dia betul-betul bekerja dengan mesin saja, tidak mau berinteraksi dengan manusia, padahal dia adalah makhluk sosial. Makhluk yang sehatnya itu sebenarnya kalau berhubungan dengan manusia, dan bahwa dia itu punya visi dalam kehidupan, punya misi dalam kehidupan, itu nggak berjalan kalau dia tidak disadarkan. Nah, disinilah peran agama melahirkan tawazun, keseimbangan dalam kehidupannya. Maka kita ataupun anak-anak kita hendaknya selalu diingatkan dengan satu narasi awal kehidupan itu. Kenapa manusia itu diciptakan? Dan kenapa juga manusia diciptakan berbeda-beda? Ya, kalau disebutkan kenapa manusia diciptakan, tentu jawabannya adalah satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Quran surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia itu adalah kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa beribadah? Sebagai wujud syukur, karena kita ini telah diciptakan Allah. Nah, itu ibadah. Ya, ibadah yang sifatnya ritual,
transendental, vertikal ke hadapan Allah. Tapi kalau ditanya selanjutnya, apalagi tujuan penciptaan manusia selain beribadah kepada Allah? Maka jawabannya adalah untuk menjadi seorang khalifatun fil ardi, khalifah di muka bumi, yang tugasnya apa? Merawat bumi dari berbagai kerusakan, menjaga bumi dari berbagai kerusakan tangan-tangan hawa nafsu manusia, dan memakmurkannya dengan berbagai kebaikan. Ini tujuan penciptaan. Makanya untuk merawat itu kita nggak bisa sendirian, kita harus berkelompok, kita harus berjamaah, kita harus bersama-sama. Karena kalau kita tidak bersama-sama membuat satu gerakan perbaikan, harakatul islah, maka niscaya harakatul irtidad, gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan satu bumi, satu wilayah, satu negeri, itu mereka juga mengonsolidasikan diri mereka. Nah, itu dialog-dialog kepemimpinan ya. Jadi pemimpin itu kalau dia tahu kompetitornya, dia akan berjuang. Nah, tetapi juga manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia itu diciptakan berbeda-beda, bahasanya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Ternyata tujuan penciptaan itu apa? Lita'arafu, supaya di antara kita ini saling ta'aruf, saling mengenal. Maka kita didorong, dituntut untuk mengenali siapa-siapa yang berbeda dengan kita. Dari ta'aruf itu nanti muncul tafahum, saling memahami. Dari tafahum itu muncul ta'awun, saling tolong menolong. Dari ta'awun itu muncul takaful, saling melengkapi, saling melengkapi kelemahan, saling mengonsolidasikan kekuatan. Ini takaful. Nah, itu tujuan penciptaan manusia itu adalah saling mengonsolidasikan diri mereka di antara orang-orang yang punya cita-cita yang sama, untuk bergerak sesuai dengan narasi dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembangkanlah diri kita menuju apa yang Allah ridhoi. Tapi untuk menuju ke sana kita perlu mengenali diri kita, termasuk mengkaji kita ini introvert atau extrovert. Anak-anak kita introvert atau extrovert, itu bagian daripada mengenali diri. Karena kalau diri dia sudah kenali, dia akan tahu bagaimana mengembangkan potensi dirinya. Dan dia jadi tahu apa kelemahan dirinya. Kelemahan itu bisa dikelola. Dan kemudian dia akan bisa jaga keseimbangan, dan akhirnya dia akan bersifat fleksibel. Agama ini bersifat fleksibel. Dia tidak rigid, dia tidak jumut, maksudnya dia tidak statis. Aku kan introvert, aku nggak mungkin bisa ngobrol sama orang, itu namanya mental blocking. Atau aku kan ekstrovert, aku nggak bisa dengerin orang lain, itu namanya mental blocking. Hidup butuh fleksibilitas, ya. Dan agama mengembangkan diri seseorang supaya dia berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Karena itu kemudian tugas kita bukan menakuti manusia, anak-anak kita dan seterusnya, tapi berikan mereka kabar gembira. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Ya. Nah, karena itu kemudian baik pakar psikologi, pakar pendidikan maupun pakar ilmu sosial menjelaskan bahwa introvert ataupun extrovert ini bukanlah sebuah hal yang patut dipersoalkan, tapi sesuatu yang perlu dikenali sehingga kita bisa mengembangkan sesuai tujuan-tujuan kebaikan yang ada. Nah, sekarang kita coba kenali apa potensi dari masing-masing. Yang pertama adalah potensi introvert.
Ya, kalau kita punya jiwa, punya diri adalah seorang introvert, atau anak-anak kita seorang introvert, ketahuilah bahwa mereka ini tipikal pemikir mendalam. Ya, dia cenderung punya dunia internal yang kaya, dia suka merenung, suka menganalisis, dan suka menggali ide-ide secara mendalam. Ini cirinya. Nah, karena itu peran dunia pendidikan ya harus sampai pada bagaimana anak-anak kita itu mempresentasikan buah-buah hasil analisis dan perenungannya. Karena kalau enggak, itu hanya dinikmati sendiri olehnya. Nah, membiasakan dia berbicara, membiasakan dia untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil-hasil analisisnya, itu akan terlihat lebih mendalam dibandingkan anak-anak tipikal ekstrovert. Ya, karena dia memang punya potensi ada di sana. Maka seorang pemikir mendalam ini nanti ke depan salah satu aktivitas baik yang bisa dia lakukan adalah menjadi seorang penulis, menjadi seorang peneliti, seorang filosof, seorang ahli strategi, seorang programmer, seorang analis data, seniman, desainer. Nah, ini ya, karena pekerjaan-pekerjaan ini pekerjaan-pekerjaan yang butuh analisis, butuh fokus. Ya, jadi kita harus perkuat daya analisis anak-anak kita. Kita harus perkuat kemampuan public speaking anak-anak kita, sehingga kemudian dia punya kelebihan itu yang nanti akan membuat dia semakin percaya diri. Ya, hari ini ada pekerjaan namanya ghostwriter, penulis hantu ya. Jadi ada orang yang pinter ngomong, pinter mengkonsolidasikan orang, tapi nggak bisa nulis buku. Nah, ghostwriting ini hadir, dia tanya, Bapak, tolong tuliskan pemikiran saya. Ya, saya nulis tuh bingung dari mana. Nah, dia mudah menulis, tapi dia mungkin tidak mungkin menulis asal-asalan. Maka dia cukup ingin dapatkan apa pemikiran inti Bapak, saya akan kembangkan. Nah, atau kalau seseorang tuh punya banyak rekaman-rekaman pidato, dia akan pelajari pidato itu, dia akan tulis sebagaimana seakan-akan menulis dirinya. Nah, ini ada satu kerjasama di dunia itu antara ghostwriter dengan leader, kira-kira begitu kan. Oke, itu pemikiran mendalam. Berikutnya adalah potensi introvert itu adalah pendengar yang baik. Jadi introvert cenderung lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Dan karena itu dia menyerap informasi dan memahami perspektif orang lain dengan baik. Ya, hari ini ada orang yang belajar apa istilahnya, ilmu analisis firasat. Dia bisa membaca pemikiran orang, yang dibaca apa? Yang dibaca sejarah orang itu bicara, profilnya, yang dia tidak sukai dan seterusnya. Dari situ dia bisa analisis. Ah, ini Anda ini ke depan begini dan begini. Dia buat analisis lengkap. Dia studi selama sebulan penuh. Ada orang-orang yang pekerjaan seperti itu sekarang. Ya. Dan memang pekerjaan itu dibutuhkan ketika orang butuh orang dianalisis secara mendalam. Contoh misalkan dia profil orang tersebut yang punya banyak uang tapi boros. Dia bisa bilang, Pak, Bapak 2 tahun lagi kayaknya perusahaannya bangkrut. Kok Anda tahu dari mana? Nah, dia sudah profil analisis antara pendapatan dia dengan penghasilan dia dengan pengeluaran dia. Itu banyakkan pengeluaran dia. Laporan keuangannya tidak pernah direncanakan dengan baik. Ya, ini potensi bangkrut di kemudian hari gitu. Nah, itu dia bisa analisis itu. Nah, kadang-kadang orang butuh masukan-masukan dari orang-orang yang bisa menganalisis dirinya supaya dia bisa berbenah. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama lainnya di dunia antara introvert dengan extrovert.
Maka kalau dia tipikal pendengar yang baik, jenis-jenis activity yang kadang orang itu akan nyaman di sana apa? Konselor yang melakukan konseling. Dia konseling itu kan lebih banyak dengar. Ya, kalau dia lebih banyak bicara ya berarti dia yang sedang di konseling dong berarti ya. Nah, konselor, psikolog, terapis, mediator, negosiator, diplomat, gitu kan? Guru, dosen, mentor. Ini butuh kemampuan untuk apa? Mendengarkan, memahami berbagai perspektif. Jadi kalau anak kita tipikal bicara melulu, terus kita paksa dia jadi apa? Mediator mungkin, negosiator, ya nggak bisa. Ya, dua negara sedang bertengkar, dia yang ngomong terus, ya nggak bisa. Nah, dia harus analisis negeri satu, negeri kedua, apa persoalannya, ya kan? Apa kira-kira rumusnya? Nah, ini pendengar yang baik ya. Berikutnya, potensi introvert itu apa? Dia nyaman bekerja sendiri dan dia punya kemampuan fokus yang tinggi. Nah, ini introvert ya. Sebagai seorang pendengar yang baik, sebagai seorang yang nyaman bekerja sendiri, maksud saya, di antara yang bisa dia kembangkan menjadi seorang apa? Entrepreneur, freelancer, pekerja lepas, ilmuwan, peneliti, akademisi. Ya, jadi seorang ilmuwan, seorang peneliti, dia harus fokus bekerja. Maka tugas kita adalah bagaimana anak-anak kita yang lahir dalam tipikal introvert agar kemudian dia semakin terasah fokusnya, daya analisisnya. Itu nanti kaitannya dengan jenis makanannya. Dia tidak boleh kedistrak dengan gadget, dia tidak boleh melakukan banyak hal yang bisa mendistrak apa potensi yang terpendam dari dirinya. Ya, kalau hari ini ada perkembangan AI, artificial intelligence, maka pendidikan harus mendorong generasi hari ini bisa menjadikan AI itu sebagai tool untuk mengoptimalisasikan kecerdasan dia, bukan membuat generasi bergantung sama AI. Bergantung dalam pengertian semuanya dia serahkan kepada AI, tidak, tapi justru bagaimana generasi itu mampu menjadikan AI untuk mengembangkan passion dia, talent dia. Maka tetap yang lebih pintar itu adalah dirinya, bukan AI itu sendiri. Kalau AI mah banyak salahnya. Ya, kita cek aja ayat-ayat Quran salah. Satu suka salah AI itu. Yang kedua sok tahu, gitu kan? Sok tahu. Kita nanya apa saja dijawab sama dia, padahal kita ngarang pertanyaannya. Nah, itu persoalan. Ya, makanya bukan jawaban itu yang penting, tapi kenapa kita bertanya? Apa isi pertanyaan kita? Apa tujuan pertanyaan kita? Itu yang harus kita kembangkan di dunia pendidikan, baik di rumah kita maupun di sekolah-sekolah anak-anak kita. Baik itu introvert ya. Berikutnya potensi ekstrovert. Nah, ekstrovert ini potensinya apa? Satu, dia komunikator ulung. Dia pintar berkomunikasi, mudah bergaul, dia suka interaksi sosial. Nah, ini potensi dia. Makanya orang introvert nggak bisa jadi Pak RT, Pak RW. Iya kan? Pak RT, Pak RW, lurah, camat itu orang-orang ekstrovert. Kenapa? Dia harus bisa pandai berkomunikasi. Orang kalau pintar berkomunikasi itu yang salah bisa jadi benar. Ya. Yang tadinya orang benci bisa jadi nggak benci. Nah, itu kepintaran orang berkomunikasi. Tapi kalau nggak pintar berkomunikasi, yang baik jadi kelihatan buruk. Yang tadinya bahagia bisa menjadi berubah. Nah, itu karena
potensi komunikasi penting ya dalam bab ini. Nah, maka komunikator ulung ini jenis-jenis pekerjaan yang dia cocok berada di sana adalah satu, public speaker, presenter, MC, karena ini pekerjaan-pekerjaan yang butuh menarik perhatian audiens. Berikutnya sales, marketing, humas. Makanya jenis pekerjaan yang paling dihormati di sebuah perusahaan itu saya kira adalah sales dan marketing. Ini biasanya dianak emaskan. Skema penggajiannya berbeda, skema bonusnya juga berbeda. Makanya bagi bapak ibu yang engineer, jangan lama-lama jadi engineer gitu kan. Karena dia skemanya berbeda itu. Tetap ujungnya adalah dagang jual beli, itu yang dihormati di dunia. Berikutnya apa? Pemimpin, manajer, politisi. Kemampuan mempengaruhi orang, kemampuan untuk membuat orang bergerak dengan visinya. Nah, ini kemampuan ekstrovert, kemampuan alamiah. Bukan berarti orang yang introvert dia nggak bisa menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi politisi, tapi dia punya hal yang tidak mudah. Ya, dia dilahirkan dengan sesuatu yang tidak mudah. Nah, karena itu dia harus kenali dirinya dan dia harus tahu kemana dia melangkahkan kakinya untuk tujuan-tujuan baik yang dia ingin capai. Tak ada yang tak mungkin, tapi memang ada yang mudah, ada yang susah. Sama orang belajar, ada orang nggak belajar tapi nilainya bagus. Ada orang rajin belajar siang malam nilainya nggak bagus gitu kan. Ya, dulu Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama, disebutkan ketika masih kecil, ya, yang lain belajar, dia main di luar. Tapi beliau punya ingatan kuat dan gurunya memahami itu. Makanya gurunya, meskipun Abdullah main di luar, gurunya bicara mengajar ilmu dengan keras. Didengar oleh Abdullah ibnu Mubarak. Dan setiap ada ujian, nilai Abdul Mubarak selalu bagus. Gitu. Itu namanya kecerdasan bawaan. Ya, kecerdasan alamiah. Nah, bukan berarti orang yang tidak lahir dalam kondisi cerdas kemudian tidak bisa nilai bagus, tapi dia harus punya usaha lebih besar. Ya, usaha yang lebih serius dibandingkan orang-orang tertentu. Nah, itu sesuatu yang perlu diasah. Nah, sekarang Indonesia kabarnya tingkat IQ-nya berapa? In average 70-an. Nah, 70-an ini tentu faktornya banyak. Gizi, ya kan? Suasana terpapar kesehatan. Tapi yang paling berbahaya itu adalah kalau sekolah tidak mendorong pengembangan IQ seseorang itu. Kecerdasan penalarannya tidak dibangun, nalaristiknya tidak dibangun. Ya. Bahkan banyak di sekolah-sekolah negeri yang harusnya pulang jam 11, jam setengah 10 anak sudah dipulangkan. Kadang-kadang sudah tidak sekolah karena ada acara ini dan itu. Jadi terlalu banyak formalistiknya sehingga kemudian apa yang harusnya dilaksanakan itu diabaikan. Nah, boleh jadi itu penyebab in average rata-rata IQ kita kabarnya di angka 70. Sesuatu yang memang tidak didesain untuk dikembangkan. Ya. Nah, berikutnya potensi ekstrovert itu apa? Potensinya energik, antusias. Dia punya energi yang besar, nggak ada capeknya. Ya, dia mengamalkan satu ayat Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Habis satu urusan lanjut lagi urusan berikutnya, lanjut lagi urusan berikutnya. Dia nggak pernah capek. Justru kalau dia nggak ada aktivitas, capek dia. Aduh, hari ini nggak ada aktivitas, capek ini saya, demam. Jadi kalau nggak ada aktivitas, dia demam. Tapi kalau dia sibuk, dia sehat. Nah, makanya orang sibuk itu sering malah dikasih kerjaan banyak. Makanya di kalangan orang-orang soleh muncul satu kesimpulan, berikanlah pekerjaan itu kepada orang yang sibuk. Berhasil dia.
Karena orang yang tak sibuk dikasih kerjaan satu aja nggak berhasil. Tapi orang yang sibuk udah punya banyak pekerjaan, dikasih pekerjaan dijalanin semua sama dia. Nah, itu karena dia energik. Kalau kita lihat anak-anak kita 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, main dari pagi sampai malam, nggak capek-capek, nggak mati-mati, gitu kan? Bergerak terus. Tapi begitu dia besar dikit, SMP, SMA, main sedikit, pengennya tiduran, pengennya ini, pengennya itu. Kita juga sudah besar begitu, pengennya banyak istirahat, padahal istirahat kita adalah kematian. Nah, maka anak-anak itu jernih dia, apa adanya, gitu kan? Nah, orang yang energik dan antusias ini, di antara aktivitas yang dia bisa lakukan adalah motivator, pelatih, instruktur, pengusaha, pemimpin organisasi, performer, aktor, ya, nasyider, ya, penyanyi di sini tentu yang positif, yaitu nasyider. Nasyider itu ya munsyid, ya, orang yang memberikan syair-syair, ya, syair-syair. Misalkan kalau sekarang Syekh Miswari Rashid Al-Afasi, dulu beliau penyanyi, kemudian diingatkan, suara Anda bagus, Anda fokus saja pada Al-Quran. Akhirnya dia jadi imam Kuwait, ya, imam yang dikenal bacaannya, tapi tetap menjadi seorang nasyider kan. Dia tetap akhirnya bernyanyi juga, tapi dalam lantunan-lantunan zikir, lantunan-lantunan yang memberikan semangat, ya, energik, antusias. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, berikutnya, potensi ekstrovert adalah orang itu kolaboratif, suportif. Dia senang bekerja sama, dia bisa bangun hubungan yang baik dengan orang lain, mudah bekerja sama. Nah, ini juga kita perlu didik anak-anak kita siap bekerja sama dengan multicultural etnik, dengan berbagai jenis orang, tanpa dia luntur nilainya. Jadi dia punya value, dia punya the uniqueness, keunikan. Tapi dengan keunikan itulah dia harusnya berbeda dengan orang lain. Kita harus didik dia bukan menjadi orang yang tidak percaya diri, justru dididik menjadi orang yang percaya diri. Ya, kadang-kadang kan, nah ini penting untuk kita berikan studi kasus kepada anak-anak kita. Kelak nanti dia ada di satu pekerjaan yang dia khawatir kehilangan pekerjaan, sehingga akhirnya dia mengikuti kebiasaan orang di sekitarnya. Misalkan dia ditugaskan bekerja di Eropa, di mana Eropa itu salam penghormatannya adalah dengan minum wine, gitu kan? Kalau ada orang khawatir kehilangan pekerjaan, dia ikuti budaya setempat, dia minum wine. Nah, ini terjadilah benturan budaya, benturan tradisi. Nah, anak kita ada di mana pada posisi itu? Itu kekuatan pemikiran, pendidikan ada di sana tuh. Pendidikan tuh ada menanamkan nilai uniqueness daripada anak kita, ya. Dan dia harus ingat, orang Eropa tuh diajarkan terbuka, kita tidak diajarkan terbuka, mereka diajarkan terbuka. Gak harus, mungkin di kepala kita harus minum wine. Di Eropa mereka gak harus minum wine. Dia menghormati perbedaan. Ya, satu ketika saya untuk urusan sesuatu selain dakwah ke Eropa Timur, 40 hari saya di sana, baru datang disuguhi wine, ya kan? Memang penghormatannya begitu. Pulang pun yang dikasih minuman kesehatan, alkohol juga, tapi minuman kesehatan, ada logo apoteknya gitu kan. Begitu mau minum, saya bilang saya tidak minum wine, saya minum air putih. Nah, memang orang Eropa nanya selalu why gitu kan, kenapa Anda tidak minum? Because I'm Muslim, karena saya Muslim. Oh, Muslim nggak boleh minum? Nggak boleh. Lah kalau dia Muslim, dia minum. Nah, itu susah jawabnya kalau itu. Nah, itu yang kita susah jawab, itu bukan menjelaskan kepada dia, menjelaskan kepada orang lain kenapa ada orang Muslim begini. Gitu. Nah, di situ perbenturan, ya.
Ada orang Indonesia ya diajarin sama orang Katolik. Dia bilang, saya kalau di luar negeri saya single, kalau di Indonesia saya married, gitu kan? Dia ngomong gitu ya kan? Dimarahin sama orang Eropa ya kan? Oh, Anda nggak boleh begitu, Anda harus setia. Saya dengerin, aduh pusing nih, Muslim kok dijadiin dinasihati Katolik gitu kan? Nah, kenapa? Karena dia nggak punya value, dia nggak punya sesuatu yang unik. Padahal orang Eropa itu sangat menghormati. Buktinya apa? Begitu cerita tadi saya katakan, Muslim, dia cari air putih selesai kan? Dulu belum ada Google Map, belum ada apa ya? Langsung ketika waktu zuhur dia sudah di print. Dulu model-model di print kan? Pak, ini masjid di sini. Mau saya antar sholat zuhur di sini? Padahal saya nggak ada minta, gitu. Nah, maka pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah Anda itu harus punya value. Apa value Anda? Kalau Anda nggak punya value, Anda pasti akan takut kehilangan pekerjaan. Dan pada saat itu Anda akan menghamba pada pekerjaan. Pekerjaan nyuruh Anda nyuap, Anda lakukan. Pekerjaan nyuruh Anda muter-muter pun Anda akan lakukan itu. Kenapa? Karena Anda tidak punya value. Anda akan selalu bergantung sama orang. Salah. Pendidikan itu membuat orang bergantung dengan Anda. Dan karena itu Anda harus terus-menerus meningkatkan kompetensi. Itu nilai-nilai itu ada di dunia pendidikan. Gitu. Nah, tapi orang yang kolaboratif, entusias, ini memang cocok jadi tim sukses, ya kan? Relawan, aktivis sosial. Oh, itu dia bergerak, senang. Sukabumi sedang diuji sekarang kan? Aktivis sosial udah bergerak, mengumpulkan potensi-potensi yang ada, bergerak ke sana. Gak ada capeknya, gak ada capek, terus beraktivitas. Ya, membantu orang-orang yang kena banjir kemarin di Cisaat, kita bantu dengan apa dan seterusnya. Jadi ada relawan-relawan yang gak ada capeknya, bergerak terus. Berikutnya dia cocok jadi guru juga, jadi pembimbing. Guru kan gak ada capeknya, dari pagi sampai sore mengajar murid-murid, gitu kan? Imam Malik misalkan dari pagi sampai malam mengajar kelas. Beliau tinggal di Madinah, nggak sempat keluar Madinah, kecuali umroh sama haji aja. Nggak sempat kemana-mana. Imam Malik nggak sempat kemana-mana. Ya, hidupnya habis untuk mengajar. Dan dia punya passion di sana. Nah, makanya saya sering sampaikan kepada orang-orang yang senang di dunia pendidikan, ya, mendidik itu tergantung passionnya. Gelar boleh sama-sama doktor bidang pendidikan, tapi passion dia nggak bisa dibohongin. Nggak mesti dokter tuh ngajar di kampus. Ya, kemarin saya ke Biren, ada pakar pendidikan senengnya ngajar anak PAUD laki-laki. Saya Ustaz, saya senengnya ngajar anak PAUD dah. Enjoy, senang saya memotivasi anak-anak kecil tumbuh besar. Nah, tapi dimanapun dia beraktivitas, mau di PAUD, di SD, SMP, SMA, kampus, kalau ditanya tentang konsep-konsep pendidikan, jawabannya sama. Bagaimana mengelola, dia sama, jawabannya sama. Itu ilmu tuh. Tapi passion nggak bisa dibohongin. Ada orang lebih nyaman di sini, lebih nyaman di sini. Nah, suasana itu yang harus kita rubah. Kadang-kadang kita memandang dosen itu lebih pintar dari guru PAUD. Belum tentu. Ya, belum tentu. Apalagi dunia kampus hari ini banyak juga yang gimmick-gimmick, ya. Belum tentu. Nah, jangan lihat seseorang tuh dari fisiknya. Ya. Apalagi kalau dari gaji mah sama aja kan. Guru kampus, guru PAUD sama itu gajinya sekarang. Ya. Sama-sama sertifikasi dosen 2.500.000, 3 juta, sama. Nah, yang membedakan apa? Passion dia, passion. Ya. Nah, maka sebagai reminder, baik introvert maupun extrovert ini punya potensi yang luar biasa. Kunci utamanya apa? Kita harus mengenali potensi diri kita, potensi diri anak-anak kita. Kita harus mampu mengembangkan dengan optimal dan kenali kelemahannya dengan bijak,
sehingga setiap individu pada akhirnya tentu bisa berkontribusi positif bagi dirinya dan masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah hak dari setiap manusia, baik dia introvert maupun ekstrovert. Pertanyaannya, seorang introvert kontribusinya apa? Ekstrovert kontribusinya apa? Itu nanti tergantung pada kenali dirinya. Baik, sebelum saya lebih lanjut, saya kira sampai di situ dulu materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Pak siapa nih? Pak Adam. Iya. Iya. Pernah ya Pak? Oh dijajah? Iya, 3 tahun. Tapi kalau jalan belakang saya lihat di medsos ya, saya bilang di Sibar itu medsos. Aku kan 30 diri gitu Pak. Iya. Karena kita manusia kultur ya. Ini kerja ada di sudah di workaholic. Itu kalau nggak kerja, sampai katakan sebuah pertemuan itu cuma sesaat aja ya. Iya. Wah, ada dua kita gunung tinggi. Sebenarnya kalau gagal sendiri kan. Aku begitu sekarang juga ini masalah keturunan kita punya kesulitan di medsos ya. Itu masalah populasi dari sekitar sampai orang tua lansia itu banyak lah. Sampai lansia itu banyak di desa-desa ya kayak di lansia sampai keturunan. Makanya kalau itu dijual dengan uang. Rata gitu. Juga orang itu juga itu uang saya nih. Saya Pak rumah tidak punya anak. Tidak tahu kalau itu hoax ya. Iya. Gimana sih kalau menurut Bapak? Kita nggak punya cepat, kita rajin, tapi kita nggak punya Allah. Itu rata, itu nggak dalam waktu Pak Bumi. Gimana menurut Bapak? Iya. Pikiran saya ya. Iya. Saya salah. Baik, luar biasa analisisnya. Jadi itulah alasan kenapa di dalam Islam ilmu yang pertama kali diajarkan adalah ilmu tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang pertama kali diajarkan itu adalah ilmu tentang Allah. Yang membuat kita nggak bunuh diri Pak ketika diuji itu karena Allah. Yang membuat kita bahagia ketika orang lain meninggalkan kita itu karena Allah, gitu kan? Makanya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih di hati, Allah bersama kita. Maka menggerakkan keimanan di atas fitrah manusia yang sudah bertauhid itu pelajaran dasar dalam agama. Nah, sementara di Jepang pelajaran dasarnya adalah kemandirian. Sejak TK mereka sudah dididik mandiri. Bagus. Tapi menggerakkan kenapa mandirinya itu tidak didasarkan atas keimanan. Dan kemudian tumbuh besar juga tidak dengan bimbingan agama yang membuat dia bahagia. Kita ini bahagia Pak kalau berkeluarga. Manusia ya, bukan kita. Semua manusia, Jepang semuanya itu bahagia kalau kita berkeluarga. Ada satu hal yang nggak bisa diceritakan ketika bapak-bapak capek pulang nengok anak, udah tidur, ngelihat istri tidur, itu sesuatu yang menenangkan jiwa kita. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Tapi ketika kita disibukkan dengan sejak awal aktivitas rutinitas, kita nggak sempat mikir aja sebenarnya, nggak sempat untuk berpikir itu. Nah, itulah yang terjadi di Jepang. Ya, saya berapa kali pernah ke Jepang, ke 7-Eleven, Indomaretnya Jepang kan, itu majalah dewasa bebas di sana. Ya kan, majalah dewasa bebas. Pak Solicen ke Jepang kemarin ya, setahun lebih. Alhamdulillah selamat. Kenapa? Pekerjaannya tiap hari di masjid. Lebih sering ngaji di Jepang daripada di sini Pak Solicen, ya kan? Ya, beliau habis ngantor ke masjid, habis ngantor masjid, ngaji. Tiap ditanya dari mana, lagi di ngaji gitu kan. Nah, Pak Solicen ngaji terus setahun, gitu kan. Nah jadi di sana ada hutan namanya Aokigahara. Oh itu kalau kita ke hutan itu memang nggak boleh direkam, itu budayanya. Kenapa? Memang di situ kita akan melihat banyak sekali mayat-mayat yang keren-keren sebenarnya. Mereka bunuh diri di Aokigahara itu, ya bunuh diri. Nah, tentu saja akhirnya mereka tidak seimbang itu. Nah, pendidikan Islam itu pendidikan keseimbangan. Karena bagaimanapun kita bukan robot kan. Kita bukan robot. Jepang tuh akhirnya ngalami persoalan sekarang pemimpin teknologi. Dulu kan TV beli Jepang, gitu kan? Sekarang TV Korea, gitu kan? TV yang terbaru lagi Cina. Kalau teknologi Korea, teknologi dan harga Cina. Nah sekarang begitu, balik. Jepang udah mulai tinggalkan merek Sony, merek apa lagi? Toshiba udah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena usianya sudah pada senior, dan senior kan lebih pada jumud, statis dia. Nah, sementara di China, di Korea, anak-anak muda mulai muncul banyak. Nah, mereka yang membangun kreativitas itu. India apalagi muncul kreativitas. Nah, jadi ada hal positif yang baik di Jepang. Tapi bagaimanapun Islam holistik, gitu. Tapi yang menarik ya di Jepang tuh ya, disiplinnya memang luar biasa. Orang ngerokok di jalan itu ya di satu tempat yang memang di sana itu tempat orang merokok, meskipun di luar ya, merokoknya di satu titik, ngumpul itu, tempat lain tak ada. Yang kedua, saya pernah di depan saya itu seorang Jepang bawa anjing pudel. Anjingnya beol, ya kan? Kalau kita mungkin dibiarin aja gitu ya. Orang Jepang enggak, di depan saya itu, ya dia ambil itu kotoran itu, masukkan lagi ke plastik, diikat, dan tempat sampah nggak ada. Tempat sampah dia berjarak gitu, nggak setiap jalan ada tempat sampahnya gitu kan? Dimasukin ke dalam tas Pak itu kotoran tadi. Sebersih itulah orang Jepang. Ya dimasukkan ke tas dia. Ya, mungkin dia buang setelah itu gitu ya. Sedisiplin itu orang Jepang, ya kan? Masalah kebersihannya, masalah tata ngerokoknya, detail lengkap. Dan mungkin karena penghormatan pada senior atau mungkin karena kekurangan tenaga kerja, wallahu a'lam, usia 65-an ke atas diberdayakan lagi oleh negara, ya kan? Diaktifkan lagi. Emang dari pekerjaan apa? Dan senang, memang sehat orang itu. Makanya kita kalau punya orang tua di rumah, jangan dilarang untuk melakukan apapun, ya kan? Bapak kita mau nyangkol, mau apa, jangan dilarang, jangan. Malah sakit nanti. Ya, biarkan lakukan apa yang dia senangi. Jadi kembali kepada dunia pendidikan, saya memandang Islam itu holistik. Maka kita ambil yang baik-baik dari banyak negara, tapi bagaimanapun kita meramuknya, meraciknya itu dengan cara pandang Islam. Gitu. Demikian mungkin Pak. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Iya, silakan Pak. Siapa? Ibu-ibu? Oh, luar biasa rajin bertanya Ibu. Iya. Lagi nelpon apa gimana nih Pak? Enggak kedengaran ya Bu ya?
Iya. Iya, sepasang deh. Hubungan dengan kedudukan. Asbab, sebab. Tajrib, latihan. Betul. Iya. Dengan 4T. Oh, luar biasa. Ta'aruf. Oh, tadi yang saya sebutkan. Tafahum. Iya, saling, benar. Ta'awun. Takaful. Saling dia mubadalah. Iya, laki-laki semua, nggak ada perempuannya gitu kan. Masya Allah. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan, mengkonfirmasi apa yang didengar. Bagus. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Sektor kanan tadi udah satu, sektor depan satu, kiri belum. Siapkan satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Kalau nanti orang itu ada potensi menjadi terus kemudian terkait dengan dosa. Ini kalau misalnya kita lihat apa dulu ya, mereka itu mengaku dari hubungannya ke itu. Terus dampaknya orang itu kalau introvert apakah bisa dinyatakan lebih terjaga dari orang ekstrovert? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begitu ya, artinya seorang introvert lebih cenderung mudah menjadi ulama yang menganalisis. Seorang ekstrovert lebih mudah punya bakat untuk menjadi pemimpin. Bakat awal saja. Tapi sebenarnya orang ekstrovert kalau dia tak punya ilmu, dia sampai pada satu titik bisa ngumpulin orang, tapi orang akhirnya nggak punya narasi. Mau kemana sih arahnya? Gitu kan? Itu yang terjadi pada pemimpin-pemimpin bangsa Mongol. Dia hancurkan Abbasiyah, tapi ujungnya anak keturunannya sebagian masuk Islam, bahkan menjaga Ka'bah Madinah dari serangan Mongol juga. Nah, itu contoh kan, bagaimana pemimpin-pemimpin yang punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi nggak punya narasi. Ya. Nah, kalau kita lihat sosok-sosok seperti Khulafaur Rasyidin, ini kan umarok Pak, tapi basisnya kan ulama Pak, ya kan? Sayyidina Abu Bakar kan basisnya memang orang pertama kali belajar agama, ulama yang jadi umarok gitu. Umar juga begitu, umarok tadinya, dia punya potensi ekstrovert kan, tapi kemudian dia belajar agama, jadi orang terbaik nomor 2. Syariatnya diakui, ya kan, Nabi sampai mengatakan ikutilah syariatku, syariat Abu Bakar, syariat Umar, gitu. Ya. Tapi mereka umarok, memimpin selama 10 tahun. Umar itu, Abu Bakar tuh 2 tahun 10 bulan, Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 6 bulan. Nah, jadi
muncul generasi-generasi yang berpadu antara keulamaan dan keumaroan. Dan itu bukan hanya di masa awal. Kalau kita lihat bahkan nanti masa Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik dengan keulamaan, tapi juga dididik dengan kepemimpinan, berpadu. Begitu juga nanti Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Ayyubi itu pemikiran-pemikiran Al-Ghazali masuk selama 50 tahun ke dalam generasi yang banyak. Salah satunya Salahuddin Al-Ayyubi. Pemimpin, keulamannya kuat. Tapi kekuatan fisiknya juga dibangun. Ya. Terutama pelajaran-pelajaran bela diri, pelajaran-pelajaran berperang, itu pelajaran-pelajaran dasar baik di Al-Fatih, Ayyubiyah, Nuruddin Zanki, seterusnya. Nah, karena itu kemudian ketika disebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, taatilah Allah, taati Rasul dan taati ulil amri. Ulil amri itu ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, satu pemimpin secara politik, dua pemimpin secara ilmu juga. Gitu. Jadi ulil amri itu bisa pemimpin politik, bisa juga pemimpin keilmuan. Artinya dia orang yang punya otoritas tuh dalam hal tersebut. Nah, tapi juga muncul kepemimpinan yang memang memadukan antara kepemimpinan dan keulamaan secara kekuatan, ya. Misalkan anaknya Utsman, ya, Utsmaniyah nanti anaknya adalah Orhan, ya, Orhan sama Aladdin. Biasanya antara anak-anak dinasti ini saling bertempur, tapi tidak dengan cara Utsman mendidik anak-anaknya. Orhan dididik jadi leader, Aladdin lebih dididik kepada keulamaan, scholarnya, anak madrasahnya, kira-kira begitu. Ketika Utsman wafat karena sakit keras, ya, di umur 60-an, dilanjutkan oleh Orhan dan Aladdin. Aladdin tidak pernah menyerang Orhan. Ini kerjasama abang adik yang luar biasa. Beda nanti sama anak-anaknya Salahuddin Al-Ayyubi, anak-anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, anak-anaknya Harun Ar-Rasyid. Ini termasuk anak-anak yang persoalan nanti, ya kan? Tetapi tidak dengan anaknya Utsman, gitu. Nah, jadi maksud saya sejarah peradaban itu punya cerita yang lengkap tentang hal itu. Tapi dan karena itu kemudian maksud saya adalah tidak mesti juga nanti seorang ulama dia nggak bisa jadi pemimpin, ya, karena ada sejarahnya kan. Tapi juga ada sejarah antara pemimpin ditemani oleh ulama. Nah, itu juga ada sejarah. Itu nanti tergantung bagaimana kapasitas kompetensi dari setiap orang. Nah, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali kelebihan dan kekurangan kita dan cocoknya dia ditempel sama siapa, kira-kira gitu kan, sehingga dia betul-betul menjadi satu orang besar yang bisa memimpin dengan kebesarannya. Misalkan kalau sekarang Prabowo ulama apa umaro misalkan gitu kan. Oh, mungkin dia ke umaroknya, karena kalau baca Quran aja mungkin nggak lancar gitu kan. Oke, berarti harus ada yang menempel kan. Dari sisi apa? Dari sisi ulamanya harus ada, ya, ulama, ya. Tapi sudah ada satu kepleset, berarti harus ada ulama yang lain. Nah, ada ulama yang nempel sama beliau, sehingga narasi-narasi kepemimpinan yang udah bagus ini, cita-cita anti korupsi yang sudah bagus, kemudian dikuatkan dengan kepakaran keagamaan. Nah, itu juga satu hal yang perlu kita pikirkan juga kan buat beliau. Ya, kalau presiden, pemimpin, wakil presiden ulama, itu cocok juga kadang-kadang. Jadi kalau presiden pemimpin, wakil presiden bukan ulama, bukan pemimpin juga, bukan misalkan. Nah, itu ya makin susah nanti, berarti harus ada sosok yang lain misalkan. Nah, kira-kira demikian kira sejarah. Kalau kita baca sejarah memang lengkap gitu kan dia. Baik, ada yang lain? Sektor kiri? Nggak ada? Cukup demikian kira-kira majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita menjadi seorang ahli ilmu, menjadi orang-orang yang senang beramal, menjadi orang-orang yang terus memikirkan bagaimana agama ini bisa menang, bagaimana kemudian agama ini bisa menjadi guru bagi peradaban,
dan bagaimana kemudian peradaban masa depan dipimpin oleh agama ini, dan itulah salah satu yang membuat kita terus bergairah dan bersemangat ya dalam menjalani roda kehidupan kita selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.